Salam sehat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda berada. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang tentang hubungan timbal balik antara orang tua dan anak-anaknya. Sungguh berbahagia orang tua yang memiliki anak-anak yang berbakti kepadanya dan menunjang kehidupan mereka di hari tua. Namun, apakah semua anak-anak mampu bersikap seperti itu kepada orang tuanya? Kita patut pertanyakan ya. Kenapa? Karena tidak semua ternyata. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia. Adalah sebuah kepastian. Orang tua mengharapkan anak-anaknya hidup berbakti kepada mereka. Dan di hari tua mereka bisa dengan santainya, dengan happy-nya menikmati hari-hari tua. Tetapi apakah terjadi pada semua orang tua? Kenyataannya tidak begitu. Tentu saja kita harus balik bertanya. Bagaimana kita dulu mendidik anak-anak kita? Apakah dengan bijaksana, ataukah dengan kekerasan, ataukah dengan sikap yang menimbulkan kebencian kepada anak-anak kita? Memang adalah hal yang wajar. Orang tua berharap dia mendapatkan sokongan dari anak-anaknya, kemudian anak-anaknya membantu meringankan beban kewajiban mereka, lalu juga menjaga harta warisan yang telah diberikan. Itu harapan orang tua. Tetapi kita bertanya kembali, sudahkah kita sebagai orang tua memberikan didikan, memberikan ajaran yang benar, yang dalam Sigala Sutta Sang Buddha sudah ajarkan bagaimana orang tua menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Yang pertama, orang tua mencegah anaknya berbuat jahat. Sudahkah kita menanamkan ajaran itu kepada anak-anak kita? Cegah anak kita berbuat jahat dari hal yang kecil. Mengambil hak milik orang lain, jangan, kita cegah. Minimal dalam agama Buddha kita terapkan 5 latihan kemoralan. Tanamkan kepada mereka agar menghargai kehidupan makhluk lain. Ya, dalam agama Buddha kita kenalkan sila pertama, aku bertekad melatih diri akan melakukan, aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari pembunuhan. Ada kekeliruan ya. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan. Kedua, aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari ucapan yang tak benar. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari minum-minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Sudahkah kita tanamkan 5 sila tadi kepada anak-anak kita? Dasar, pondasi. Nah, lalu yang kedua, anjurkan anak-anak kita untuk berbuat baik. Ajarkan mereka untuk berdana. Ajarkan anak-anak kita untuk membaca parita, datang ke wihara kebaktian, untuk rajin bermeditasi, untuk menghargai orang lain. Ini sikap orang tua menanamkan kebaikan agar anak-anaknya mampu berbuat baik, menghargai jasa orang lain, tidak menyontek waktu ulangan. Tanamkan. Sebagai orang tua menanamkan hal-hal yang kecil, menurut apa yang diperintahkan orang tua, menghargai
ucapan-ucapan para guru, kakak yang mengajarkan kebaikan. Ini kemudian kita pun memberikan pendidikan yang profesional kepada anak kita. Bapak Ibu, sobat muda, pendidikan di sekolah memang guru yang mengajarkan. Namun di rumah orang tua patut mengajarkan pendidikan yang mungkin sebagai bekal hidup di masa depan. Misalnya orang tua punya kemampuan berdagang, ajarkan bagaimana cara berjualan, bagaimana cara membeli barang secara profesional. Ini ajarkan kepada anak, tanamkan bagaimana cara menjual sehingga mendatangkan keuntungan yang sesuai dengan dharma. Atau mungkin orang tuanya kerja di perkantoran, ajarkan bagaimana memanajemen waktu. Atau sebagai guru, tanamkan jiwa-jiwa kepemimpinan, bagaimana mengajar, mendidik kepada orang lain. Atau mungkin orang tuanya punya nilai seni, ajarkan. Misalnya orang tuanya pandai bernyanyi, bisa bernyanyi, ajarkan kepada. Atau mungkin bisa bermain gitar, atau mungkin bisa pantomim, ajarkan nilai-nilai seni kepada mereka. Bisa jadi apakah pada masa mendatang. Kemudian yang tak kalah penting adalah mencarikan pasangan hidup yang sesuai dengan dharma, sama sada, sama sila, sama caga, dan sama panya. Sebanding keyakinannya, sebanding kemoralannya, sebanding kedermawanannya, dan sebanding kebijaksanaannya. Ini bakal orang tua mengajarkan, mencarikan pasangan yang sesuai. Tentu ya bukan seperti zaman dulu ya, menjodohkan. Dan akhirnya orang tua menyerahkan harta warisan kepada anak tepat pada waktunya. Tentu bukan hanya sekedar harta warisan dalam bentuk materi, tetapi warisan berupa dharma atau pengetahuan-pengetahuan yang bisa dimiliki sebagai bekal hidup pada masa-masa mendatang. Inilah hal-hal yang patut kita pertanyakan. Memang wajar orang tua meminta anaknya untuk jadi berbakti, tapi sudahkah kita menanamkan kepada anak-anak untuk berbakti kepada orang tua dengan sikap didikan tadi? Semoga kita menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak, dan semoga anak-anak pun bisa menjadi anak yang berbakti. Ya, yang di sana, di sini silakan tanamkan bagaimana menjadi anak berbakti kepada orang tuanya. Semoga semua makhluk hidup berbakti.